Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Berjumpa kembali dengan MTT PDM Kota Batu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas himpunan putusan tarjih yang berkaitan dengan mandi. Putusan tarjih yang berkaitan dengan mandi ini terdapat dalam kitab Thaharah. Ada 15 putusan yang secara garis besar dibagi menjadi dua. 5 putusan berkaitan dengan sebab-sebab mandi dan 10 putusan berkaitan dengan tata cara mandi. Sebab-sebab mandi dimulai dari putusan 31 sampai dengan 35. Kemudian tata cara mandi dimulai dari 36 sampai dengan 45. Baik, kita lihat putusan yang pertama. Idza ajnabta bi khurujil mani. Apabila kamu berjinabat karena mengeluarkan mani. Au iltiqa'il khitanain, atau bertemunya kedua persunatan. Au aradta hudurul jum'ah, atau kamu hendak menghadiri sholat Jumat. Au naqaita minal haid, atau kamu baru selesai atau suci dari haid. Awin nifas, atau dari nifas. Inilah 5 sebab yang mengharuskan mandi. Jadi karena junub atau keluarnya mani, karena bertemunya dua khitan, yaitu hubungan suami istri, karena akan berangkat menunaikan sholat Jumat, karena telah suci dari haid, dan karena telah selesai dari nifas. Adapun terkait dengan tata cara mandi, ada 10 putusan. Dimulai dari putusan 36 sampai dengan 45. Pada putusan 35 disebutkan fal tagtasil wabda bil ghusli yadaika. Maka hendaklah kamu mandi dan mulailah dengan membasuh atau mencuci kedua tanganmu. Mukhlisan niyataka lillah, dengan ikhlas niatmu karena Allah. Summa gsil farjaka bishimalika wadlukha fil ardi aw ma yakumu maqamaha. Lalu basuhlah atau cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosoklah tanganmu dengan tanah atau apa yang menjadi gantinya. Thumma tawadda' kama taqaddama. Thumma khudil ma' wa adkhil asabi'aka fi usuli sya'ri bi syai'in minat tibi. Lalu berudulah seperti yang disebutkan di atas, yaitu pada bab tentang wudu. Kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pangkal rambut dengan sedikit wangi-wangian. Ba'da naqdihi, sesudah dilepaskan rambutnya, maksudnya ikatan rambutnya atau segala hal yang terdapat di atas rambut. Wabda bisyakil aiman, mulailah dengan yang kanan. Thumma afrigil ma'a ala ra'sika salasan, thumma afdil ma'a ala sairi jasadika. Lalu tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali, lalu ratakanlah atas badanmu semuanya. Ma'a ad-dalki, disertai dengan digosok. Bitaqdimil yumna 'alal yusra. Kemudian basuhlah atau cucilah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wala tusrif fi isti'malil ma', dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Selanjutnya kita akan membaca
dalil-dalil dari putusan-putusan yang telah disebutkan. Ada 15 putusan terbagi menjadi 2, putusan-putusan terkait dengan sebab-sebab mandi dan putusan-putusan yang terkait dengan tata cara mandi. Untuk dalil putusan nomor 31 terdapat 4. Yang pertama dalil dari Al-Quran, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, maka bersucilah, atau artinya mandilah. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian dalil dari hadis, wali hadis innamal ma minal ma, rawahu Muslim an Abi Sa'id Al-Hudri. Dan berdasarkan hadis, sesungguhnya air itu dari air. Jadi jika seseorang keluar dari kubulnya air, maka dia pun harus mensucikan dirinya dengan air, yaitu dengan mandi. Kemudian dalil yang ketiga dari hadis, walima rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi an Ali radhiyallahu an. Qala kuntu rajulan madzaan fasa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala fil madhil wudu wa fil maniyil ghuslu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi dari Ali radhiyallahu an, beliau berkata, adalah aku orang yang sering keluar madhi. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, keluar madhi mengharuskan wudu dan keluarnya mani mengharuskan mandi. Dalil yang keempat dari hadis, wali hadis Ummi Salamah indal Bukhari wa Muslim qalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, fahal ala imra'at alal mar'ah al-ghuslu idza talamat? Qala na'am idza ra'atil ma'. Hadis dari Ummi Salamah yang tersebut dalam Bukhari dan Muslim. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari suatu kebenaran. Maka apakah wajib mandi bagi wanita kalau bermimpi? Beliau menjawab, ya, kalau melihat air. Adapun putusan 32, dalilnya dikaitkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah. Idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajaba alaihil ghusl. Apabila seseorang bersetubuh, maka wajiblah baginya untuk mandi. Sedangkan putusan 33 dalilnya adalah di hadis Ibnu Umar inda Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ah falyaghtasil. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Berikutnya adalah dalil putusan nomor 34. Lima dalla ala wujubihi ma nassul Qur'an wa la taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna ila akhiril ayat. Yang menunjukkan wajibnya mandi dalam keduanya ialah nas Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 22, dan janganlah kamu mendekati istri yang sedang haid sehingga bersuci, dan apabila sudah bersuci atau mandi, maka datangilah istri-istri kalian. Dalil putusan nomor 35, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahadu wa sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dzalika irqun laysat bil haidah wa idza aqbalatil haidah fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili fasalli, rawahul Bukhari. Hadis dari Aisyah bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh beristihadah, lalu bertanya kepada Nabi,
dan beliau bersabda, itu adalah darah penyakit, bukan haid. Maka kalau kamu berhaid, maka tinggalkanlah sholat, dan kalau sudah selesai, maka mandilah, lalu sholatlah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikian tadi penjelasan tentang sebab mandi. Sekarang kita masuk pada hadis-hadis yang menjelaskan tata cara mandi. Berikut ini adalah dalil putusan nomor 36, juga nomor 42 dan 44. Hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza igtasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yafrigu bi yaminihi ala shimalihi wa yaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah thumma ya'khudhul ma' wa yudkhila asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Nabi mandi karena junub, maka ia mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu berwudu sebagaimana beliau wudu untuk sholat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambut, sehingga apabila ia merasa bahwa sudah merata di seluruh rambutnya, ia siramkan air untuk kepalanya sebanyak 3 tuangan, lalu meratakan ke seluruh bagian tubuhnya atau badannya, kemudian membasuh kedua kakinya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis ini menerangkan tata cara dan urut-urutan mandi. Kemudian berikutnya dalil putusan nomor 37, wali hadis innamal a'malu binniyat al-mutaqaddim. Berdasarkan hadis, sesungguhnya semua pekerjaan itu adalah tergantung dengan niatnya, tercantum pada putusan nomor 2 dalam kitab Thahara. Kemudian adapun dalil putusan nomor 38, di hadis Maimunah inda syaikhan thumma afragha ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi thumma daraba bihal arda wa fi riwayatin famasaha bit-turab. Berdasarkan hadis dari Maimunah dalam Bukhari dan Muslim, kemudian menuangkan air pada kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kirinya, lalu digosokkannya tangannya pada tanah, dan dalam riwayat lain maka ia mengusap tangannya dengan tanah. Kemudian berkaitan dengan dalil putusan nomor 39, terdapat 2 dalil. Hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabah da'a bi syai'in nahwal hilab fa akhadha bi kaffihi bada'a bi syakki ra'sihi al-ayman thumma al-aysar thumma akhadha bi kaffaihi wa qala bihima ala ra'sihi. Akhrajahu Syaikhan. Melihat hadis Aisyah radhiyallahu anha, jika Nabi SAW mandi karena janabah, beliau minta suatu wadah seperti ember, lalu mengambil air dengan telapak tangannya dan memulai dari sisi kepalanya dan sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri, lalu mengambil air dengan kedua telapak tangannya, maka ia membasuh kepalanya dengan keduanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga hadis dari Aisyah bahwa Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid, tentang mandinya wanita haid. Maka Nabi mengatakan ta'khuzu ihda annamaha wa sidrataha wa tatahhar wa tuhsin at-tahur summa tusabbu ala ra'siha wa tadlukuhu dalkan syadidan hatta tablughu syu'uni ra'siha summa tasubbu 'alaiha al-ma' thumma ta'khuzu fursata mumassakah wa tutahhir biha. Al-hadis rawahu Muslim. Dari hadis Aisyah,
bahwa Asma menanyakan kepada Nabi tentang mandinya orang haid. Maka Nabi bersabda, ambillah seorang dari kamu sekalian air dan daun bidara, lalu mandilah dengan sebaik-baiknya, lalu curahkan air lagi dari atas kepalanya, dan gosok dengan sebaik-baiknya, sehingga sampai ke dasar kepalanya. Lalu curahkan air lagi dari atasnya, kemudian ambil sepotong kapas kain yang diberi minyak kasturi, lalu usaplah dengan kain itu, dan seterusnya. Berikutnya adalah dalil putusan nomor 40, 41, 43, dan 45. Dalil putusan 40 li hadis Aisyah an Nabi SAW qala laha wa kanat haidun unqudi sya'raki wa gtasili. Hadis dari Aisyah bahwasanya Nabi bersabda kepada Aisyah ketika beliau sedang haid ya dan akan mandi, lepaskanlah rambutmu, artinya lepaskanlah seluruh ikatan di rambutmu kemudian mandilah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan isnad atau rangkaian yang sahih. Dalil putusan nomor 41 menggunakan hadis Aisyah tentang tayamun, yaitu tentang mendahulukan yang kanan. Ada pada putusan nomor 15. Begitu pula putusan nomor 43 berdasarkan diifadati ibaratil ayah bitatahur allati tazidu ala musammal ghusl. Karena arti kata tatahur dalam ayat 6 surat Al-Maidah menegaskan arti lebih daripada mandi biasa, ialah dengan gosokan. Yang terakhir adalah putusan nomor 45. Lima rawa Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yagtasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa yatawadda bil mud. Dan hadis dari Anas tentang mendahulukan yang kanan, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas adalah Nabi SAW mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud dan wudu dengan 1 mud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah putusan tarjih berkaitan dengan mandi beserta dalil-dalilnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.